Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan kami dan pada pagi hari ini di samping saya ada Bapak Arko Wijaya. Selamat pagi Pak Arko. Pagi Om. Ya, semoga kita semua sehat walafiat di dalam Amin. lindungan Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Arko akan memberikan renungan di dalam Mutiara Pagi. Hari ini akan disampaikan bagaimana dia menikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Sebab itu mari kita belajar, kita simak berita dan pengalaman yang telah dialami. Silakan Pak Arko. Ya, terima kasih Om. Ya, shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Dan pada pagi hari ini saya mau berbagi tentang menikmati proses. Jadi kebanyakan orang tidak mau menjalani atau menikmati proses, tapi hanya mau hasilnya aja. Dan pagi ini kita mau belajar bahwa proses atau ujian yang ada yang datang yang kita harus jalani, kita harus lewati, dan kita bisa menang ya, karena di ayat kita di Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita menghadapi ujian akan ada hasil yang kita dapat ya, hasil yang kita dapat. Nah, ujian itu bisa datang kepada siapa aja. Salah satu tokoh yang luar biasa yang menjadi inspirasi saya adalah Ayub. Bagaimana Ayub di sana di Ayub 1 di sana dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, ya, orang yang jujur, orang yang baik. Tetapi Ayub mendapatkan ujian yang luar biasa ya, mendapat ujian yang luar biasa. Ayub seorang yang kaya, bahkan di sana dicatatkan bahwa orang terkaya dari timur. Ya, sekitar 10.000 lebih ternaknya habis, ya, anak-anaknya juga meninggal, dan dia pun mengalami sakit yang luar biasa. Tetapi Ayub tetap dalam lindungan Tuhan karena Ayub orang yang baik, orang yang saleh, yang dekat dengan Tuhan, dan dia menjalani proses yang luar biasa ya, proses yang luar biasa. Dan Ayub punya iman yang luar biasa menurut saya, karena di ayat yang ke-23 di Ayub 23 ayat yang 10 bahwa dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku, ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Jadi ya luar biasa imannya Ayub yang luar biasa ya, yang patut kita contoh. Karena ketika kita menghadapi ujian atau mendapatkan ujian, Tuhan tuh ada selalu dekat dengan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tuh ada ya. Tuhan tuh nggak akan meninggalkan kita gitu. Tapi terkadang kita nggak sadar. Terkadang kita ketika kita mendapatkan suatu ujian, kita selalu bertanya, Tuhan ada di mana sih? Kok Tuhan nggak menolong saya gitu? Kita lupa, kita lupa gitu. Kalau Tuhan tuh ada selalu dengan kita. Ya. Di kitab Ibrani di sana katakan bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Ya. Tuhan nggak sekali-kali ninggalin kita. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita menghadapi yang namanya ujian, Tuhan tuh ada di samping kita. Ya. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan karena di dalam kelemahan kita, ya, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu nyata. Amin. Setiap kita mengalami persoalan, kita harus angkat tangan. Tanda bahwa kita nggak ada apa-apa tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kita nggak punya kekuatan apa-apa tanpa Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Amin. Ketika kita cuma hanya diam, kita nggak mau ngomong sama Tuhan. Tuhan itu tahu segalanya yang kita hadapi, itu Tuhan tahu. Ya, Tuhan itu mau kita tuh menjalin komunikasi dengan Tuhan. Amin. Apapun itu, ngomonglah sama Tuhan. Seperti halnya kita dengan orang tua kita. Ketika kita ada masalah, curhatlah sama orang tua kita. Terkadang kita mengandalkan kekuatan kita, sedangkan Tuhan ngomong di Alkitab bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan
kekuatannya dia sendiri atau mengandalkan orang lain. Jadi Tuhan sudah berbicara bahwa kita diingatkan, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, karena kekuatan kita itu nggak ada apa-apanya itu tanpa Tuhan. Kita nggak boleh mengandalkan orang lain, andalkanlah Tuhan. Ya, Tuhan bisa memakai siapapun untuk membantu kita. Tapi kita nggak boleh berharap pada orang. Seringkali ketika kita menghadapi masalah, apalagi ya masalah ekonomi ya, kita melihat oh ini orang ini mampu nih, orang ini bisa membantu saya. Ya, jadi kita fokusnya pada orangnya gitu, bukan fokus sama Tuhannya. Ya kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya sedang mengalami hal ini nih Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan tolong. Nah Tuhan bisa gerakan orang lain untuk membantu kita. Tuhan bisa mengirim bantuan melalui siapa aja gitu. Dan kita harus tahu bahwa kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita nggak boleh mengandalkan orang lain, hanya mengandalkan Tuhan. Jadi proses yang ada, ujian yang ada, tujuannya itu mendewasakan kita. Ya. Ujian menghasilkan ketekunan. Kita harus bertekun di dalam Tuhan. Terlebih, kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Nah, tiap ada masalah, Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepada Tuhan. Amin. Ya. Dan segala sesuatunya Tuhan itu sudah menjanjikan kepada kita bahwa masa depan kita penuh dengan harapan. Ya. Asal kita selalu dekat dengan Tuhan. Ya. Banyak janji Tuhan. Ya. Di Matius 21 ayat ke-22 kalau nggak salah. Kalau kita percaya minta apa aja di dalam doa, Tuhan akan memberi. Ya. Asal kita percaya kepada Tuhan. Jadi buat pagi hari ini kita semua diingatkan bahwa proses yang ada atau ujian yang ada kita harus jalani, kita harus nikmati bersama dengan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Dan kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan kita harus bersandar dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dan bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ya. Jadi buat pagi hari ini, buat kita semua, buat keluarga El Shaddai, buat semua pendengar, kembali kita diingatkan bahwa Tuhan selalu ada dengan kita, dan ujian-ujian apapun itu ketika kita bersama dengan Tuhan menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan ketekunan, menghasilkan buah yang baik. Jadi ketika kita menghadapi masalah, berserulah kepada Tuhan, ngomonglah sama Tuhan, curhatlah sama Tuhan. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan buat pagi hari ini. Semoga bisa memberkati kita semuanya, bisa menjadi peringatan buat kita, bisa menjadi warning buat kita kalau kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu saja, Om. Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi bagaimana dalam hidup ini kita harus jalani saja dan kita nikmati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Saya tertarik sekali tadi dengan ujian, jadi kata ujian dan juga sering kita dengar kata pencobaan, ujian dan pencobaan. Yang saya mau sampaikan pada kita semua bahwa ujian itu dikatakan Tuhan tidak pernah mencobai tetapi Dia menguji. Nah, apa perbedaan antara ujian dan pencobaan? Ujian itu kalau kita sekolah, itu ujian sesuai dengan materi yang ada. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari, itu yang akan diujikan. Sedangkan pencobaan itu lain. Pencobaan itu dengan satu tujuan untuk menjatuhkan kita, membawa kita kepada satu kejatuhan. Sebab Tuhan juga mengajar kita berdoa, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita sudah menikmati atau kita lulus ujian, itu dikatakan pencobaan apa saja boleh datang, itu kita akan diberikan kekuatan. Jadi diuji. Jadi mari dalam hidup ini firman Tuhan merupakan standar kita bisa lulus ujian. Jadi apapun yang disampaikan oleh firman Allah, lakukan itu dengan baik, nikmati itu dengan baik, dan hidup di dalamnya. Dan pasti kita akan
menikmati semua berkat-berkat yang Tuhan izinkan pada kita semua untuk kita nikmati. Terima kasih Pak Arko. Sama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Semoga renungan singkat pada hari ini atau mutiara pagi yang dapat kami bagikan memberikan satu pengalaman. Sebab itu kita nikmati saja proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita dengan tetap berada di dalam firman-Nya, tetap berada di dalam firman-Nya, sehingga kita bisa dapat hidup dan kita dapat mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan kita pada hari ini memberikan kekuatan pada kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom.